nama saya Natalia Sipayung, NIM CODO 21016, Prodi D3 Perpajakan, Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar perpajakan. Pertama, bagaimana pengertian pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada dasarnya atau teori yang mendukung. Berikut teori yang mendukung pemungutan pajak. Pertama ada teori asuransi, kedua teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan yang terakhir teori daya pikul. Pertama, teori asuransi. Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua, yaitu satu, unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat, teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misalnya kesejahteraan. Apa aja sih jenis-jenis pajak? Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Keempat, bea materai atau BM. Yang kelima, bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Prinsip pada kalimat berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yaitu klausul yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Klausul ini mengacu pada sistem pemajakan Worldwide Income atau WWI yang diterapkan kepada subjek pajak dalam negeri terkait kewajiban pajak objektifnya. Dengan sistem perpajakan WWI, semua penghasilan diterima atau diperoleh wajib dikenai PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini berbeda dengan sistem territorial income yang diterapkan bagi subjek pajak luar negeri, di mana hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia yang dikenal PPh. Kewajiban pajak objektif subjek pajak luar negeri diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Saat ini, hampir semua orang pribadi telah memiliki NPWP. Salah satu kewajiban dan kepemilikan NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan OP. Apakah SPT tahunan OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar?
Jawaban saya tidak. SPT tahunan OP memiliki tiga kemungkinan posisi, yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Posisi nihil biasanya terjadi bila OP hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja. Sehingga di SPT tahunan, pajak terutang sama dengan kredit pajak. Akibatnya, SPT berada pada posisi nihil. Posisi lebih bayar dapat terjadi karena angsuran pajak atau yang menjadi kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, karena pendapatan wajib pajak tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya karena bisnis sedang terpuruk. Selanjutnya ada subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Contoh subjek pajak di dalam negeri, yaitu 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu yang berasal dari badan pemerintah. Yang 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, contoh subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Contoh objek pajak ada gaji, upah, honor, dan tunjangan, laba perusahaan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, dan yang terakhir dividen. Selanjutnya ada pengertian pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan yang penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Pencatatan yaitu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Contoh pembukuan yaitu 1. Wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan, usaha atau pekerjaan bebas. Contoh pencatatan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas. Contoh kasus pajak penghasilan. Di sini ada peredaran bruto PT ABC pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 4,8 miliar. Tahun ini peredaran brutonya mencapai 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Berikut adalah perhitungan PPh-nya. Pertama, menghitung bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. 4,8 miliar dibagi 30 miliar dikali 3 miliar sama dengan 480 juta. PPh badan 12,5% dikali 480 juta sama dengan 60 juta. Kedua, menghitung bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. 3 miliar dikurang 480 juta sama dengan 2,52 miliar. PPh badan sama dengan 25% dikali 2,52 miliar sama dengan 630 juta. Dengan demikian, total PPh badannya harus dibayar adalah 60 juta ditambah 630 juta yaitu 690 juta. Solusinya dalam kasus pajak penghasilan, dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE02 atau PJ atau 2015 mengenai penegasan atas pelaksanaan pasal T31E ayat 1 Undang-Undang PPh yang mencabut SE -66 atau PJ atau 2010 tentang perihal yang sama, disebutkan bahwa fasilitas pengurangan tarif tersebut dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh badan, sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut. Selain itu,
BUT merupakan subjek pajak luar negeri sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif menurut pasal 31E. Fasilitas pengurangan tarif juga bukan merupakan pilihan, sehingga wajib pajak yang memenuhi ketentuan wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif tersebut. Contoh kasus pertambahan nilai. Pengusaha properti atau developer merupakan perumahan atau PKP membangun properti untuk dijual. Besaran DPP-nya adalah 100% dikali harga jual properti tersebut. Developer tersebut membangun rumah sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya sebesar 100 juta. Lalu, berapa jumlah PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah? DPP sama dengan 100% dikali 200 unit dikali 100 juta sama dengan 20 miliar. PPN sama dengan 10% dikali 20 miliar sama dengan 2 miliar. Kemudian salah satu unit properti tersebut dibeli oleh Tuan A dengan harga 220 miliar. Suatu hari Tuan A ingin menjual propertinya kepada pihak lain, yaitu Tuan B yang bukan PKP. Karena Tuan A bukan PKP, maka ia tidak bisa memungut PPN atas properti tersebut. Namun harga jual rumah tersebut sudah termasuk unsur PPN-nya. Artinya komponen PPN sudah melebur dengan harga jual. Solusinya yaitu dalam kasus ini, Tuan A tidak bisa menjual propertinya digabungkan dengan PPN. Tetapi dalam harga jual properti tersebut sudah termasuk dalam unsur PPN-nya. Maka dari itu, kasus ini tidak bisa menerbitkan faktur pajak atas transaksi properti yang dilakukan Tuan A terhadap Tuan B. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.